seperti Alice dari stasiun televisi di Amerika Serikat tidak bisa melanjutkan acara sampai harus istirahat 1-2 menit. Ini sebagai gambaran bahwa luar biasanya suara Putri Aryani. Kini lagu-lagu karya Putri Aryani dibeli oleh Simon Cowell yang terkenal sangat mahal terhadap pujian. Tetapi untuk Putri Aryani, beliau sampai naik panggung dan bangga sekali. Berapa royalti yang diperoleh oleh Putri Aryani ini? Untuk itu, ikutilah acara ini sampai tuntas supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Oh my goodness, that was such a very emotional moment. I don't think I've ever cried this much on a video. You could feel it, like you could feel everyone was just affected by her presence and what she was able to bring to that stage. I'm so sorry. Your boy is such a crybaby, guys. I'm just so proud of her. She just made all of us proud. So yeah, there you go. Thank you so much for making my day and for making me cry. Those are From Putri Aryani. I'm really excited to watch it. So sad. Why can't we talk it over? Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang seni itu indah dan bisa mendamaikan dunia. Putri Aryani luar biasa memang. Sampai pembawa acara pun tidak bisa melanjutkan acaranya dalam waktu 1-2 menit saja untuk beristirahat. Mengapa? Jika kehabisan kata-kata, mungkin pembawa acara sudah pernah dilakukan oleh penyanyi-penyanyi yang lain ya. Tetapi kali ini pembawa acaranya saja seperti Alice dari stasiun televisi di Amerika Serikat tidak bisa melanjutkan acara sampai harus istirahat 1-2 menit. Ini sebagai gambaran bahwa luar biasanya suara Putri Aryani. Hadirin sekalian, ekspresi-ekspresi dari para dewan juri seperti tampak di belakang ini kita tonton. Ada yang tarik napas, itu biasa ya. Menggetarkan bibir seperti itu biasa juga. Melongo apalagi. Tetapi di samping ada dewan juri yang mematung, juga sampai spontan ada yang mengatakan kata-kata indah sampai dengan kata-kata kotor saking kagumnya. Ingat, kata-kata kotor saking kagumnya. Ya, kita tahu ya, kalau di kita itu ada bahasa terminal ya, ternyata di negara-negara Eropa juga ada kata-kata kotor. Termasuk kalimat astaga itu sendiri sebenarnya kan paling tidak boleh dikatakan di dalam ajaran agama Islam. Tetapi dalam keadaan spontan ya kalimat astaga saja sering diucapkan. Ini salah satu contoh. Dari segi teknik vokal, biasanya para guru seni atau komentator dunia musik itu kata-kata falsetto, kemudian vibrasi, itu umum dikatakan. Tetapi ini komentator internasional untuk Aryani, dia mengomentari mengaum, menggeram, dan lain sebagainya ya. Memang di dalam nyanyiannya itu kadang-kadang dia itu berbisik, lembut, syahdu, sampai dia teriak sekuat-kuatnya dan disisipi dengan geraman atau mengaum, suara galem dikeluarkan. Ini variasi-variasi seperti ini yang membuat para penonton itu meleleh dan menangis. Golden
buzzer winner. Oh, this gal named Putri Ariani, her videos just suddenly taken off. I'm like, we got to check her out. Especially since I heard that she's from Indonesia. What? Yeah. That's amazing. I know. I don't think that there are many Indonesian performers. The last one that really took off, was Saleh dan menangis. Kalau saja itu orang Indonesia, karena Aryani ini orang Indonesia, maklum ya, wajarlah ada kesamaan etnis ya, kesamaan suku. Tapi ini kan orang Eropa, dan Aryani itu bahasa sehari-harinya kan bahasa Indonesia. Yang dia ciptakan adalah lagu berbahasa Inggris yang bisa mengobok-obok perasaan orang Eropa sampai kehabisan kata-kata. Bahkan tadi pembawa acara pun tidak bisa melanjutkan acaranya. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia dan dunia sampai kepada Presiden Joe Biden yang sedang berkonflik dengan Rusia ya? Tentu ada unsur-unsur lain juga tentang Putri Aryani ini. Mari kita bahas dari mulai para YouTuber. Para YouTuber sesuai dengan konten-kontennya. Ada yang konten-konten jalan-jalan, dia justru datang jalan-jalan ke rumahnya Aryani di Bantul, Yogyakarta. Seperti tampak di gambar ini. Nah, padahal itu bukan rumahnya Aryani, tetapi rumah kakeknya. Penontonnya sampai ribuan ya, padahal rumah neneknya yang dia datangi dan mewawancarai yang punya warung di tengah jalan. Oh, dia sebelum berangkat ke Amerika, dia itu di sini dulu, minum dulu, jajan dulu. Dia bilang mau ke Amerika. Tahu-tahunya di Amerika itu lihat dari medsos, Facebook, Instagram, ternyata dia itu ikut festival katanya. Sampai kepada tetangga, kakeknya Aryani saja keliling-keliling mengantarkan YouTuber ke rumah kakeknya, hanya ingin meliput rumah kakeknya Aryani. Luar biasa Aryani ini ya. Yang lebih istimewa bagi sekolahnya Aryani itu adalah di sekolah musik di Bantul. Di beberapa stasiun televisi, kepala sekolah, guru, dan teman sekelasnya diwawancara. Itulah salah satu contoh kehebatannya dunia seni. Seni itu memang indah dan bisa mendamaikan dunia. Sekolahnya pun terangkat ya, kepala sekolahnya diwawancara bagaimana cara menangani Aryani, dan teman-temannya mengatakan permainan pianonya luar biasa. Itu kata teman-temannya, luar biasa ya. Nah, sekarang kan 2024, biasanya politisi itu ramai biasanya berebut ya. Nah, tetapi untuk kali ini kayaknya tidak banyak nih politisi yang mencari peluang memanfaatkan itu. Baru dari pemerintahan memang ada yang mau memberikan tiket dari duta besar ya. Pak Jokowi juga marak banyak sekali itu sekarang di YouTube. Itu seperti kita lihat di belakang ya, para pejabat itu mengungkapkan atau berkomentar tentang Putri Aryani ini. Tetapi yang unik adalah para simpatisan Pak Anies Baswedan. Ternyata Aryani itu sudah diangkat oleh Pak Anies Baswedan sejak lama. Setiap kegiatan itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang mempergunakan soundnya atau vokalnya Aryani. Bahkan Aryani pada saat usia 7 tahun itu sudah diangkat oleh Pak Anies Baswedan. Tampaknya para politisi lain agak ngerem ya, karena apa, sudah didahului. Kalau orang-orang lain itu ketika Aryani sekarang mencuat ke permukaan baru sibuk mencari sensasi, ternyata Pak Anies itu ketika Aryani usia 7 tahun
dia sudah diangkat, direkam suaranya untuk publikasi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan organisasi-organisasi lainnya. Ini barangkali sebagai bahan gambaran bahwa seni itu indah dan mendamaikan. Yang paling berbahagia saat ini adalah bangsa Indonesia ya, gara-gara orang tua Putri Aryani. Dengar, semua pembawa acara menyebut-nyebut nama Indonesia, padahal Putri Aryani itu tidak bisa melihat. Dan inilah yang patut disyukuri. Ternyata di Arab Saudi, orang-orang yang tidak bisa melihat itu menjadi penghafal Al-Quran. Beda dengan orang yang bisa melihat, bisa normal seluruh tubuhnya, itu tidak sedetil orang-orang yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Jadi wajar jika Aryani ini dikomentari oleh para pembawa acara, detail suaranya, ada berbisik, ada menggeram, dan masih banyak lagi istilah-istilah baru. Mungkin pembelajaran di sekolah juga untuk pembelajaran kesenian harus ditinjau ulang ya, sebab ada istilah-istilah baru gara-gara Putri Aryani. Ya, untuk PBM di kelas mungkin nanti dalam menyanyi itu bukan hanya sekedar memberitahu tentang teknik vibrato, falsetto, tetapi teknik geraman begitu. Salah satu contoh. Oke, demikian. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.